Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maharani Kusuma dari Program Studi Manajemen kelas 232A. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai etika bisnis dalam teknologi informasi, di mana materi ini merupakan materi terakhir dari mata kuliah etika bisnis. Bahasan pertama yakni mengenai aspek dan pengertian etika teknologi informasi. Dalam perkembangannya, teknologi informasi telah menjadi suatu raksasa industri yang dalam menjalankan kegiatannya tidak akan lepas dari tujuan pencarian keuntungan. Kegiatan industri adalah kegiatan melakukan bisnis, yaitu dengan memproduksi, mengedarkan, menjual, dan membeli produk-produk yang dihasilkan dari perkembangan teknologi tersebut, baik berupa barang maupun juga jasa. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan juga menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan juga video. Contohnya dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, dan elektronik. Etika teknologi informasi adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, atau adat sopan santun. Nilai mengenai benar atau salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Sedangkan untuk etika bisnis dalam teknologi informasi adalah pemikiran kritis mendasar tentang pandangan moral dalam usaha perdagangan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan juga menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan memanfaatkan teknologi informasi agar barang atau jasa yang dijual dapat dipasarkan dengan luas dan juga dengan mudah. Selanjutnya, terdapat dampak positif dan juga dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi. Kemajuan yang telah dicapai manusia dalam bidang teknologi informasi merupakan sesuatu yang patut kita syukuri, karena dengan kemajuan tersebut akan memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaan dan tugas yang harus dikerjakannya. Namun, terdapat dampak positif dan juga dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi. Dampak positifnya yaitu yang pertama, kemajuan teknologi. Komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar suatu tempat dan tempat yang lainnya. Yang kedua, semakin maraknya penggunaan teknologi informasi akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, bisnis yang berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut dengan e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Yang keempat, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Adapun dampak negatif teknologi informasi yaitu yang pertama, dengan pesatnya teknologi informasi baik di internet maupun di media lainnya akan membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, porno aksi, maupun kekerasan semakin mudah untuk dilakukan. Yang kedua yaitu dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang seperti transaksi barang selundupan ataupun transaksi narkoba. Aplikasi etika bisnis dalam teknologi informasi. Dalam era kini, informasi dipandang sebagai aset atau sumber yang setara dengan sumber-sumber lain dan juga mempunyai kekhususan persoalan dan pengelolaannya, sehingga diperlukan suatu manajemen khusus, yaitu sistem manajemen informasi dengan pengelolaannya yang khusus, yaitu manajer informasi dan chief information officer. Sebagai manajer, jelas harus mengetahui etika manajemen. Aspek keuangan merupakan suatu aspek yang sangat sensitif. Demikian juga dengan aspek informasi. Dengan demikian, hak dan tanggung jawab manajer mengisyaratkan bahwasanya syarat manajer harus beretika atau bermoral tinggi dan juga kuat. Banyaknya aplikasi dan peningkatan penggunaan teknologi informasi telah menimbulkan berbagai isu etika yang dapat dikategorikan dalam 4 jenis, antara lain yang pertama yaitu isu privasi. Rahasia pribadi yang sering disalahgunakan orang lain dengan memonitor email, memeriksa komputer orang lain, memonitor perilaku kerja,
atau juga kamera tersembunyi, pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi mengenai berbagai individu atau pelanggan dan menjualnya kepada pihak lain untuk tujuan komersial. Yang kedua, isu akurasi, authenticity, fidelity, dan akurasi pengumpulan dan pengelolaan informasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakkurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Yang ketiga, ada isu properti, kepemilikan dan nilai informasi atau hak cipta intelektual. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang dijalankan saat ini yaitu dikenal dengan sebutan HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual diatur melalui 3 mekanisme, yaitu hak cipta atau copyright, patent, dan rahasia perdagangan atau trade secret. Yang keempat yaitu isu aksesibilitas, hak untuk mengakses informasi dan pembayaran fee untuk akses informasi tersebut. Fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi malah tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi pengelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Etika profesi dalam teknologi informasi. Dalam perkembangan teknologi yang canggih ini diperlukan etika yang baik untuk menunjang keberhasilan dari teknologi tersebut. Kode etik AIII atau Institute of Electronics and Electronics Engineers yang memberi janji pegangan yang luhur bagi semua anggotanya untuk mempertanggungjawabkan secara pribadi ke organisasi baik pemanfaatan teknologi secara baik untuk meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat dunia dengan memegang etika yang tinggi dan secara profesional menyetujui 10 syarat, yaitu syarat yang pertama, pengubahan struktur organisasi, bertanggung jawab atas keputusan teknikal yang dibuat secara konsisten untuk keselamatan publik dan secara cepat menyampaikan jika ada faktor-faktor yang membahayakan lingkungan masyarakat. Yang kedua, semaksimal mungkin menghindari konflik kepentingan dan juga memberitahukan secepatnya ke semua pihak yang berkepentingan jika ada konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu jujur dan realistis. Berdasarkan data yang ada dalam membuat perkiraan atau mengajukan suatu tuntunan. Yang keempat, menolak suap dalam segala macam bentuknya. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan tentang teknologi dan segala bentuk aplikasi dan kemungkinan akibatnya. Yang keenam, meningkatkan kemampuan dan mengaplikasikan teknologi berdasarkan pelatihan dan pengalaman. Yang ketujuh, selalu mengharapkan saran dan menerima kritik yang membangun untuk semua aset pekerjaan dan mengakui jika ada kesalahan serta memberikan penghargaan sepatuhnya untuk orang lain yang berkontribusi. Dan yang kedelapan, menghargai keberagaman dengan memberikan penghargaan yang sama tanpa memperdulikan ras, agama, jenis kelamin, dan kebangsaan. Yang kesembilan, menghindari perbuatan tercela, mencatat hasil karya reputasi orang lain. Yang kesepuluh, membantu teman sejawat dalam pengembangan profesionalisme untuk memenuhi kode etik ini.